92,4 MHz RRI Perempat Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Sana Pandangan kembali lagi bersama saya Faradila Arifia di program Minang Kreatif edisi hari ini, hari Rabu tanggal 30 Juli 2025. Dan hari ini Sana Pandangan kita mengangkat topik Bajamba Rakornas Indonesia Creative Cities Network 2025. Ada narasumber kita, ada Bang Yulfiadi atau yang biasa akrab dipanggil Bang Ade, merupakan seorang Korda Sumbar ICCN, dan juga ada Bang Fuji, Wakil Ketua dari Rakornas. Langsung saja kita sapa Sana Padang. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Selamat malam. Oke, selamat malam. Boleh Bang Fuji lebih deketin lagi nih mic-nya biar lebih kedengaran nih suara Bang Fuji. Oke, aman ya? Aman. Gimana Bang Ade dan Bang Fuji kabarnya hari ini, sehat ya? Alhamdulillah sehat. 4 sehat 5 sempurna. Oh, alhamdulillah, kelihatan nih dari auranya ya, berkilau ya Bang Fuji ya. Usahakan untuk berkilau. Harus berkilau. Harus berkilau. Oke. Nah, jadi Bang Ade dan juga Bang Fuji ini merupakan panitia ya, Bang, termasuk panitia ya. Betul. Dalam acara kegiatan ini untuk HJK Kota Padang ya. Memeriahkan HJK Kota Padang. Kita ada namanya Rakornas Indonesia Creative City Network yang berkaitan dengan juga momentum HJK Kota Padang. Oke. Nah, ini Bang Ade nih selaku Korda Sumbar ICCN ya, ketua ya Bang Ade ya. Ini boleh dijelasin dulu nggak sih Bang Ade, ICCN ini sebenarnya apa sih Bang Ade? Baik, ICCN itu adalah singkatan dari Indonesia Creative City Network atau Jejaring Kota Kreatif Indonesia. Jadi ICCN ini terlahir dari tahun 2015 dan sekarang sudah berjejaring 240 kota kabupaten se-Indonesia. Jadi aktivitasnya adalah bagaimana kita menjadikan masing-masing kota kita ini menjadi kota kreatif. Oke, berarti ini udah lama dari 2015. Betul. Oke, tapi jujur dia baru pertama kali dengar nih Bang Ade. Iya. Ini baru di Padang ya Bang Ade ya? Udah lama kita. Jadi waktu kita kebetulan kan diamanahkan menjadi koordinator daerah untuk Sumatera Barat yang tugasnya adalah menginisiasi atau mengajak teman-teman membentuk forum lintas komunitas kreatif di setiap kota kabupaten yang ada di Sumatera Barat. Aduh, kemana aja nih Dilan nih? Soalnya tahu kalau misalkan tahun kemarin ada juga HJK itu di Gedung Youth Center ya, ada UMKM juga di depannya ya Bang Ade ya, ada berbagai rangkaian kegiatan, tapi baru dengar ICCN ya. Berarti ini udah dari 2015. Betul, ICCN ini punya 2 agenda besar setiap tahunnya. Yang pertama adalah Rakornas ini, yang kedua adalah festival yang kita namakan Indonesia Creative Cities Festival. Jadi untuk menjadi tuan rumah ini juga prosesnya panjang, ada proses lelang dan kita juga bagaimana supaya kita berniat untuk menjadi tuan rumah dan itu bersaing, dan itu butuh waktu yang lama juga, hampir 1 tahun kita prosesnya. Oke, berarti ini kegiatannya 1 tahun ya persiapannya ya? Iya, dari pertengahan 2024 kemarin. Masya Allah, oke. Nah ini Bang Fuji kan kegiatannya udah dari 2015 ya Bang Fuji ya. Ini berarti digilir ya dari Sumatera Barat, itu tuan rumahnya sekarang Kota Padang. Berarti tahun-tahun sebelumnya itu nggak Kota Padang atau gimana? Bukan, ini se-Indonesia. Oh, se-Indonesia. Betul. Nah kebetulan 2024 yang di 2025 ini kita kemarin bidding dengan 6 kota. 6 kota ya, Malang, Cilacap, ada Tidore, Medan dan lainnya. Dan alhamdulillah kita dipercaya, diamanahkan untuk menjadi tuan rumah. Oh, I see, berarti. Oh iya, berarti ini se-Indonesia dan ketuanya itu Bang Ade di Sumatera Barat. Oke. Udah mulai connect ya. Udah mulai paham. Oke, kirain tadi ini karena untuk memeriahkan hari jadi Kota Padang aja gitu kegiatannya, ternyata ini se-Indonesia ya Bang Ade ya. Masya Allah. Nanti akan berkumpul teman-teman se-Indonesia yang forum lintas komunitas kota masing-masing ya, kita berkumpul di Padang gitu. Wow, rame nih Kota Padang. Insya Allah. Oke, nah ini kan ada rangkaian kegiatannya, kan ada Bajamba nih Bang Ade. Nah itu kegiatannya jadi kita diajak makan basamo gitu, orang-orang yang datang ya dari luar Kota Padang ya pastinya, apa gimana nih Bang Fuji? Ya kalau yang namanya Bajambanya sendiri itu
Jadi beberapa waktu yang lalu kita Bang Ade dan beberapa teman-teman pelaku kreatif di Padang lah terkhususnya gitu kan. Nah jadi kita ngobrol-ngobrol nih cara tematik tuh gitu kan. Nah sebelumnya untuk target kota kreatif berbasis UNESCO ya Bang ya. Ya. Yang itu yang bakalan diangkat gitu kan. Itu ada 2 pertunjukan sama gastronomi ya Bang ya gitu kan. Nah jadi kita mencari tema gitu kan. Apa sih tema yang menarik gitu. Nah kita melihat kerja kolektif ini seperti apa gitu kan. Nah maka lahirlah yang namanya Bajamba gitu, yang secara nama, secara konsep kita memang Bajamba seperti biasa secara tradisi gitu kan. Namun ada hal-hal yang di luar itu yang bakalan kita tarik. Misalnya kayak Bajamba itu, makan basamu itu kita ada konsep gotong royong di dalamnya, ada musyawarah mufakat gitu kan, ada duduk sama rendah, tagak sama tinggi gitu kan. Nah jadi prinsip-prinsip filosofis yang berbasis Minang ini, prinsipnya kita tarik untuk kerja kolektif para pelaku kreatif ini secara berkolaborasi gitu. Yang artinya apa ya? Gimana ke depannya itu kita saling merajut, kita saling bersatu gitu ya Bang Ade ya gitu kan. Yang dimana nantinya Bajamba ini nggak hanya diartikan sebagai makan bajamba saja, tapi gimana filosofi ini bisa kita tarik ke hal yang lebih luas, nggak hanya persoalan berbasis Minang, tapi juga multi etnis gitu kan, juga keberagaman gitu kan, yang artinya kita mengambil konsep Bajamba ini bisa digunakan untuk siapa saja dalam kerja kolaborasi gitu. Oke. Ada tambahan Bang Ade? Ya, untuk Bajamba ini sebenarnya tema dari Rakornas ini. Karena setiap Rakornas ini membawa tema, dan kita selalu membawakan mencari apa kearifan lokal dari daerah kita masing-masing. Nah, kita dengan beberapa kali macam ide segala macam yang muncul, makanya kita sepakat dengan Bajamba yang tadi diceritakan sama Fuji tadi. Oke, makanya dinamakan Bajamba Rakornas Indonesia Creative City Network. Betul, 2025. karena Rakornas ini kita kan intinya kan membuat mendiskusikan sesuatu yang untuk kita capai ke depannya. Nah, biasanya kan kalau di Minangkabau, acara rapat nenek mama atau siapapun dengan kan pasti dengan makanan ya. Iya. Ya, tapi makanan bukan dengan cara itu tadi saling ada nilai kebersamaan, ada apa namanya? Boleh kato untuk apa namanya? Boleh kata untuk memakai gitu ya. Betul. Oke, makanya namanya Bajamba ya. Ya, ibaratnya yang nama makan Bajambanya itu sudah pasti Kak gitu kan. Itu kalau di agenda kita tuh tanggal 9 gitu kan, tapi secara simbolik gitu kan. Nah, kita di sini lebih menarik prinsip gitu kan, konsepnya bagaimana yang mungkin selama ini kita teman-teman pelaku kreatif itu saling terpisah. Sekarang gimana kita merajutnya melalui Bajamba ini gitu. Oke. Nah, ini kan se-Indonesia ya Bang Betul. Ade ya, Masya Allah. Nah, ini gimana nih sistem dari teman-teman pengangkat acara ini ya untuk membranding dan juga mempromosikan nih supaya teman-teman dari se-Indonesia ini tahu nih kalau kita ada kegiatan Bajamba Rakornas Indonesia Creative City Network itu dari tanggal 1 sampai 6 Agustus ya Bang ya? Tanggal 6 sampai 10 Agustus. Oh, 6 sampai tanggal 10 Agustus. Oke. Jadi gimana nih sistem brandingnya Bang Ade? Kita ini kan sudah terjejaring 240 kota kabupaten se-Indonesia. Dan itu mungkin setiap hari mungkin kita juga di grup WA ya, ini juga selalu berkomunikasi. Dan ya boleh dibilang satu isu itu bisa didiskusikan nasional. Dan ini dengan jejaring kita ini sebenarnya udah tersistem ya. Jadi sekarang bagaimana kita memperkuatnya konsep-konsep dari gerakan dari ICCN ini, yaitu menjadikan kota kita masing-masing menjadi kota kreatif. Di situ kita bisa saling diskusi antar kota, kita saling cerita kan ya. Oke, ini kalau kota A ini seperti ini, kita seperti apa bisa meniru mungkin ya. Nggak apa-apa kita meniru kan ya, tapi dengan kearifan lokal kita masing-masing. Jadi untuk mengkomunikasinya ya kita sudah setiap hari itu komunikasi terus gitu. Oke. Kalau untuk sistem promosinya itu gimana Bang Puji? Kalau secara sistem promosi sekarang ini kan yang pastinya untuk secara kegiatan ya kita kan ada bekerja sama dengan media-media lokal dan influencer gitu kan, dan yang untuk secara garis besarnya itu juga ada media ICCN pusat ya Bang ya gitu kan, secara promosinya yang mungkin teman-teman pusat itu mereka juga memiliki jaringan yang luas gitu Kak, kan itu yang secara promosi media gitu kan. Nah mungkin tadi kakak bilang belum kenal akrab dengan ICCN gitu kan. Memang secara pergerakan di Sumbar nggak begitu semasif kota-kota yang lain ya Bang ya gitu kan. Tetapi ini merupakan salah satu langkah kita gitu kan. Yang dimana beberapa waktu yang lalu kita ngobrol-ngobrol sama beberapa teman-teman komunitas gitu kan. Yang mereka juga nggak tahu gitu kan. Tapi setelah kita ngobrol gitu kan, dan dengan konsep ICCN ini gitu kan,
mereka malah sangat tertarik dan sangat excited gitu kan dengan berjejaring lagi itu yang mungkin selama ini nggak pernah bertemu ya Bang Ade ya gitu kan. Itu termasuk salah satu cara media promosi ya yang di luar media apalah gitu yang konvensional gitu kan. Yang terpenting itu kan yang dimaksudkan dengan ICCN itu adalah jejaring ya Bang ya gitu. Oke, berarti ini udah mengajak influencer juga ya Pasti Bang, Kak, ya? pasti gitu kan. Karena sekarang udah 20 subsektor ya Bang ya. Iya. Nah itu kan yang juga ada bergerak di bidang media juga gitu kan, publikasi, desain gitu kan, dan sudah pasti itu bakalan terintegrasi gitu kan. Oke, nah ini Bang Fuji dan Bang Ade kan sempat juga ya baca proposal yang sudah dikirim ya. Nah itu ada salvok nih sama gestarnya, itu ada Raffi Ahmad ya. Oh, hanya satu Raffi doang ya gitu kan, atau hanya jangan-jangan karena Raffi doang gitu ya. Iya kan itu kayak Giring juga. gimana giring? Oh iya suka juga. Ada Raffi Ahmad, Fali Amran ya pastinya wali kota Padang ya. Nah itu kapan tuh gestarnya diundang? Kapan tuh Bang Ade? Itu tanggal 8 di konferensi. Jadi kita ada beberapa rangkaian di Rakornas ini. Pertama adalah Creative Trip, yang kedua adalah konferensi kreatif, yang ketiga itu adalah Rakornas sendiri. Jadi sebelum kita rapat nih membuat suatu usulan-usulan yang nantinya akan kita ajukan ke pemerintah, misalnya kita bikin rangkaian acara dulu biar teman-teman se-Indonesia ini datang ke Padang, mereka juga tahu dengan Padang, terutama kita sekarang kan giringannya ke gastronomi ya. Jadi semua aktivitas itu kita singgung dengan kegastronomiannya Sumatera Barat gitu. Jadi dari Creative Trip itu kita ada 3 kunjungan. Pertama adalah ke Museum Rendang, yang kedua kita akan keliling habis Kota Tua Padang, dan berikutnya adalah Podarusnya Gunung Padang. Jadi kita situ akan gali semua apa-apa saja potensi dari gastronomi yang ada di Sumatera Barat atau Padang khususnya. Nah menarik ya. Ya, sangat Fuji menarik ya. road to gastronomi sih. Jadi itu dari tanggal 6 sampai tanggal 10. 10, Oke. Nah, ini dibukanya dari jam berapa nih, Bang Fuji? Kita silakan Ji. Ya, kalau secara agenda itu yang tanggal 6 itu pastilah itu kedatangan gitu kan. Nah, karena kita sekarang juga terintegrasi sama HUT kota gitu kan. Tanggal 6 itu kedatangan peserta dan malamnya tanggal 6 ada teleng-telong gitu kan. Pawainya keliling kota gitu kan. Nah, tanggal 7 itu kita creative trip dari jam 7 lah. 7 itu kita sudah go to museum karena persoalan waktu gitu kan, nggak bakalan cukup kita jam 7 itu sudah jam setengah 8 lah sudah di Museum Aditya Warman. Lanjut kita geser ke Gunung Padang itu, dan siang kita geser ke Kota Tua juga merespon karnaval dan salju sampan ya Bang ya, salju sampan. Nah kalau untuk tanggal 8 itu baru conference gitu kan, ini yang sebenarnya apa ya, yang sebenarnya gagasan besar yang dikumpulkan yang bakalan digodok yang menjadi wacana kita Road to Gastronomy City itu loh gitu kan, yang dari Bajamba ini gitu kan, yang dimana itu yang para ada Menteri Aircraft, ada COO-nya dan Antara ya Bang ya. Dan itu secara konferensi itu 1 hari udah habis ya Bang ya. Iya. Hitungan jam tadi udah sold out. Udah sold out ya. 3 jam malahan gitu kan. Dan oh ya maaf, jam tanggal 7 itu kita juga ada di depan center parkiran Gastronom Expo gitu kan. Yang itu lebih ke aktivitas kuliner, ada masak-masakannya dan juga ada pertunjukan gitu kan. Dan malamnya juga tanggal 8 itu malamnya juga ada jamuan tuh dari Pak Wali Kota kita di Rumah Gadang Baitur Rahmah. Dan malamnya juga tetap lanjut itu di parkiran center di Gastronomi Expo gitu. Nah, itu ada pertunjukan dan diskusi komunitas sekaligus juga pemutaran film, karena kita di sini juga pengen mengkampanyekan karya-karya yang teman-teman komunitas walaupun singkat tapi mereka harus tampil gitu kan. Tanggal 9 itu dari pagi sampai sore itu fokus ke Rakornasnya Bang ya. Malam baru kita penutupan. Nah sebelum penutupan itu ada namanya Bajamba agendanya, yang mungkin secara seremonial itu penutupan dari Rakornas kita menghadirkan para bundukan doang yang menyajikan bajamba dan ini emak, tapi secara simbolik ya nggak utuh secara tradisi, karena kita pengen mengkampanyekan ke teman-teman delegasi ini loh bajamba gitu. Nah para nini emak itu juga sedikit menyajikan petatah petitih gitu kan, nanti kita makan bajamba bersama-sama teman-teman komunitas.
sampai ke akhirnya penutupan di tanggal 9 tanggal 10 itu udah kepulangan gitu. Oke, nah ini Bang Ade boleh di spill nih Bang Ade di gestarnya tadi ada siapa aja nih, kan tadi ada Raffi Ahmad, kemudian ada siapa lagi nih Bang Ade? Sebenarnya banyak ya Uni ya. Di sisi teman-teman komunitas itu kita pasti di 240 kota tadi itulah tokoh-tokoh kreatif yang ada di kota masing-masing. Di luar itu kita ada di konferensi itu ada beberapa sessionnya komunitas sendiri. Nanti teman-teman komunitas akan mempresentasikan apa-apa capaian mereka, bagaimana perjuangan mereka menjadi local champion, local hero kita masing-masing daerahnya mereka. Dan kita juga ada sessionnya pimpinan daerah. Jadi beberapa wali kota termasuk ada luar kota di Sumatera Barat juga akan ikut menjadi narasumber. Kalau yang konflik itu kalau nggak salah Medan sama Semarang, dan beberapa kota lagi mungkin akan menyusul karena sangat banyak ketertarikan orang untuk ikut dalam Rakornas tahun ini. Sangat antusias. Berikut ada sessionnya stakeholder ya, termasuk dari kementerian. Ada beberapa menteri yang sangat antusias untuk bisa ikut menyampaikan program-program pemerintahan terkait dengan ekonomi kreatif di Indonesia ini, seperti COO Danantara Pak Doni Askaria, ada Wamen Kebudayaan Giring, dan ada UKP Presiden Bapak Raffi Ahmad, Raffi ya. Raffi kalau bahasa enak kita ngomong Bapak ya. Raffi. Ada juga dari Menteri Ekraf sendiri Pak Teku Rafki. Ya. Dan beberapa dari deputi dari kementerian. Semuanya akan bercerita tentang apa perencanaan pemerintah dalam hal pengembangan ekonomi kreatif di Indonesia ini. Oke, Masya Allah, makanya sangat antusias masyarakat ya Bang Ade ya. Dan tapi ada hal yang menarik Kak di salah satunya di konferensi ini tuh ya ruang komunitas ya Bang ya gitu kan. Apa ya, ini mungkin sangat jarang ya mungkin teman-teman komunitas kita ini hadir di ruang konferensi dan mereka memiliki gagasan yang kiranya mungkin itu diflurkan sama teman-teman yang hadir gitu kan, yang apa ya memang benar-benar terasa berkolaborasi ya seluruh segmen itu ya. Hexahelix itu ya Bang ya. Masya Allah. Di delegasi di komunitas itu seluruh Indonesia tuh berapa? 10 ya Bang ya slotnya? 10 se-Indonesia. pelaku kreatif itu. berbasis komunitas. Oke, itu ada komunitas dari mana aja tuh Bang Fuji? Yang pastinya tuh yang kita dari Sumbar aja lah dulu gitu kan. Ada dari Nantumpah ya Bang ya, Mahatma, Gubuk Kopi Albert Solo, dan Ladang Rupa gitu. Dan insya Allah Oke. dahsyat itu Kak, teman-teman komunitas gitu kan menentukan perencanaan ke depan gitu. Iya, karena udah hamin beberapa hari ya Bang Fuji ya Bang Ade ini, karena persiapannya kurang lebih setahun dan ini udah mencapai hamin berapa gitu, hamin 6 ya, hamin 7 ya, 7-6 ya. Oke. Nah ini kalau misalkan untuk mau lihat masyarakat bisa ya pastinya ya Bang Ade ya? Semuanya kita untuk yang di conference itu memang bebas, tapi terdaftar. Kita sudah buka open formnya, dan itu tadi hitungan jam langsung sold out habis, dan itu gratis. Tapi kita berharap semua teman-teman yang datang nanti bisa bertahan dari pagi sampai sore, karena memang isi diskusinya itu sangat penting bagi kita. Oke, terutama bagi pelaku kreatif. Oke, berarti ini udah nggak bisa join lagi ya berarti ya, karena udah sold out ya Bang Ade. Karena memang terbatas sih sebenarnya gitu. Kalau bisa dibuka selebar mungkin kita mau sih, tapi ya segala sesuatu hal itu ada batasan lah ya Kak ya gitu kan. Ngerti lah gitu kan. Oke, berarti ini kurang lebih itu dari tanggal 6 sampai 10 4 hari ya. Betul, 4 hari. Masya Allah. Oke. Nah ini kalau untuk join sponsorship juga bisa ya kemarin ya Bang Ade? Iya, memang kita didukung beberapa sponsor, seperti dari Simpati Telkomsel, ada dari IndiHome, ada juga dari Injourney Airport, ada dari Sate Minangkabau di lokalnya yang gastronomi banget, yang ada juga dari apalagi Shopee. Ya. Oke, pokoknya rame ya, Masya Allah. Tapi kalau untuk booth UMKM ada ya disediakan ada, ya? Kita adakan UMKM itu kita adakan di tanggal 8 itu di ZHM 1 hari, tapi kita akan kurasi
mana memang booth UMKM yang mempunyai brand dan yang mempunyai produk-produk kegastronomian dan digitalisasi. Itu yang kita utamakan karena waktu singkat dan sayang juga teman-teman harapannya mau jualan pasti tidak akan efektif. Tapi itu adalah untuk memperkenalkan diri, Promosi pastinya. berjejaring lah intinya ya. Oke. Tapi kalau misalkan untuk sekarang nih Bang Ade dan Bang Fuji kan tadi kan ada berbagai kegiatan ya, kayak ada komunitas untuk menyampaikan gagasan dan segala macam. Nah, kalau misalkan ada masyarakat yang mau datang itu kayak lihat-lihat aja, main-main aja, itu apakah harus terdaftar atau gimana Bang Fuji? Put agendanya di mana? Ini kalau di konferensi itu mungkin terbatas gitu kan, karena mungkin tempat ya gitu kan, dan mungkin juga fasilitas. Tapi kalau yang buat di gastronomi expo-nya, yang di youth center itu bebas gitu kan. Dan begitu juga kalau yang di creative trip itu, karena kita memang memprioritaskan delegasi ya, jejaring gitu kan, yang ibaratnya kita lebih fokuskan di gastronomi. Kita pengen menyuguhkan kegastronomian kita baik dari sejarah tesnya itu sendiri gitu kan, maupun dari atmosfer kotanya itu sendiri gitu. Nah, kita rata-rata sajian makan kita berbasis lokal semua ya, Bang. Lape gitu kan, Lamang Tapai gitu kan. Dan bahkan yang di Gunung Padang itu Lamang Tapai ya, Bang. Bahkan dari bandara rencananya kita akan suguhkan teman-teman dengan salalawak langsung. Jadi kedatangan teman-teman di bandara langsung kita ajak naik kereta api ke Kota Tua di stasiun Pulau Air. Dan itu akan kita sentuh semua dengan kegastronomian kearifan lokalnya Padang dan Sumatera Barat. Dan kita juga akan cerita tentang jalur kereta api WT Bos kita yang punya cerita yang sangat banyak. Dan nah, menarik lagi dari stasiun Pulau Air itu kita akan bawa teman-teman pakai angkot Padang. Oke. Jadi itu kreatif loh Kak. Oh iya. Dulu kan sempat itu gitu kan, udah masanya gitu. Sampai teman-teman sampai di hotel registrasi. Harus cobain sih naik angkot Lubai sih. Kalau bisa nih naik angkot Padangnya yang mana Bang Ade? Kita ngomongnya angkot kreatif ya Kak ya. Angkot kreatif. Ya, karena kita di situ memang cari angkot yang dulu sempat viral, yang memang sebenarnya ya secara undang-undang juga tidak diizinkan ya, cuman tapi kita ambil sisi kreativitasnya. Oke. Ya karena rata-rata angkot Padang banyak yang kreatif ya. Semoga dengan adanya kegiatan ini direspon positif lah sama pihak-pihak tertentu gitu kan. Ibaratnya terkenal loh angkot Padang di seluruh Indonesia gitu Kak. Bahkan udah nulis buku sampai luar negeri jadi buku itu. Tapi sekarang ya Pak, itu kan salah satu bentuk kreativitas gitu, tapi ya kenapa sekarang udah nggak muncul lagi gitu kan ya, mungkin ya kayak peraturan lah, tapi semoga itu direspon dengan baik dan dibikin regulasinya dengan baik juga gitu kan. Oke. Nah ini kalau untuk kedepannya mungkin ini agenda tahunan ya atau gimana nih Bang Ade? Itu tadi saya bilang ICCN ini punya 2 agenda tahunan, yaitu pertama Rakornas dan festival. Jadi itu semuanya dilelang, kota mana yang siap, jadi dari bawah ke atas gitu. Ini saya mampu nih, kota A ini mampu nih, kita coba gitu untuk ngajukan diri dan ya di bidding, diseleksi benar-benar mampu apa enggak, dikurasi dulu sehingga memang diputuskan untuk bisa menjadi tuan rumah. Jadi untuk menjadi tuan rumah itu tidak segampang itu, karena ada 240 kota, artinya 1 tahun itu rebutan tuh. Ya kalau kita gilir lagi mau sampai tahun berapa lagi kita bisa jadi tuan rumah lagi. Oke. Akhirnya bisa ya Kota Padang ya Bang Fuji ya. Bagi julu loh pesawatnya. Julu ya. Oke deh. Nah tapi Bang Ade dan Bang Fuji nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Kita nanti akan lanjut lagi. Tapi kita hadirkan dulu satu informasi berikut ini. Sana Padang jadi jangan kemana-mana. Tetap bersama kami di RRI Perempat Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Duh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas. Kamu kenapa, Tari? Robi, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini. Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan? Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Hehe. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak? Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau.
Ada banget dong. Ayo sini aku anterin ke auditorium RRI Padang. Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823 88 41 75 46. Ayo, booking tanggalmu sekarang. RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat. Perempat RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat. Selamat malam, Sana Padang Abasi. Bersama saya Faradila Arifia ya, dan juga ada Bang Ade dan Bang Fuji. Halo Bang Ade dan Bang Fuji, masih semangat ya Bang ya? Halo. Semangat. Good night. Good night. Walaupun udah malam tapi semangatnya harus tetap semangat pagi Haruslah, ya Bang Fuji ya. Iya, apalagi lihat kakaknya kan. Aduh, bisa Oh my aja. God, alhamdulillah. Oke, nah ini Bang Fuji kan ini tadi seluruh Indonesia ya Bang ya. Ingat nggak nih dari kota-kota mana aja yang daftar Bang Fuji? Pasti itu Sulawesi. Bang Ade mungkin lebih Iya. itu gitu kan. Oh, kita memang karena keterbatasan juga, jadi dioptimalkan itu kota-kota di sekitar Indonesia bagian barat. Tapi seluruh setiap daerah provinsi itu ada kordanya masih datang di berapa provinsi itu ya. Jadi hampir semua kordanya datang. Jadi sampai dari Papua, dari Maluku, dari Sulawesi datang. Wow, rame banget ya Bang Ade ya. Memang terwakili karena ini Rakornas, memang harus ada yang penting akan dibahas. Jadi semuanya diwajibkan datang gitu. Nggak boleh nggak dateng Karena ya. akan memberikan namanya pemikiran-pemikiran dari daerah mereka masing-masing. Penonton ke depannya itu kemana arahnya gitu kan. Oke. Nah ini kalau untuk sebenarnya kan kalau untuk mengadakan kegiatan ya pasti memiliki manfaat dan benefit ya. Pokoknya pasti punya manfaat ya. Nah sebenarnya kalau dari pandangan Bang Fuji nih, apa sih benefit ikut kegiatan ini Bang Fuji? Apa yang pastinya itu pertama secara jejaringan gitu kan, jejaringan kita di para pelaku kreatif gitu kan. Itu yang sangat penting gitu kan. Karena jejaringan itulah yang bakal mengembangkan saya para pelaku kreatif ini gitu kan. Terus kalau yang manfaat benefit yang secara kedaerahannya itu otomatis ya gini ya Kak ya. Kita kan kota terus berkembang, pengetahuan terus berkembang gitu kan. Nah, visi ke depan itu apa gitu. Nah, ekonomi kreatif ini merupakan salah satu lumbung ekonomi baru yang mungkin orang menganggap sekarang fotografer itu masih banyak yang menganggapan itu bukan sebuah profesi yang cukup bagus atau mungkin penyedia jasa pertunjukan gitu. Nah, ini adalah sebuah profesi yang kiranya bakal membangun sebuah kota gitu kan, yang untuk bisa menarik orang-orang dari luar, apakah itu wisatawan dari dalam maupun dari lokal gitu kan. Dan yang terkhususnya bagi si kelompok atau personalnya gitu kan, dia pastilah berpikir berinovasi bagaimana dia membuat sebuah karya lagi, bikin karya lagi, inovasi lagi gitu. Itu motivasi terbesarnya gitu kira-kira. Oke, jadi biar orang nggak menganggap remeh aja satu pekerjaan Betul, orang ya Bang betul. Fuji ya. Oke, tapi untuk kegiatan ini memang diadakan ibaratnya tuh kayak ya suatu, maksudnya satu pihak tanpa bantuan pihak lain ya, kayak ibarat IO ya Bang Ade ya. Iya, pastilah kita itu tadi berjejaring tadi, berkolaborasi tadi di sini sangat penting karena kita zaman sekarang kita gerak sendiri itu nggak bisa. Jadi unsur pentahelik atau sekarang hexahelik itu memang perlu kita jahit gitu ya.
Jadi kita itu bisa bersama itu kayak kata pepatah orang Padang kan bersama mau jadi kan ya. Dan itu memang sebenarnya bagus dan itu juga bisa difilosofikan di Bajamba tadi sebenarnya. Oke. Tapi keren sih ini nggak kegiatannya tanpa dibantu IO, memang mandiri ya gitu ya Bang Fuji ya. Maksudnya Kak? Maksudnya ini tanpa bantuan IO gitu kan, biasanya banyak kegiatan yang diadakan oleh dibantu sama IO Ya, gitu. mungkin ini yang sedikit kita perjelas ya Bang Ade ya gitu kan, yang dalam artiannya IO itu perlu gitu. Nah, teman-teman komunitas itu juga perlu gitu. Nah, di sini kita harusnya berkolaborasi, ini yang namanya kolaborasi gitu kan. Yang mungkin selama ini IO itu lebih banyak ke penyediaan jasa dan jasalah gitu kan buat sebuah kegiatan gitu. Nah, tetapi di beberapa kegiatan yang mungkin khususnya di Sumbar dulu lah gitu, yang kadang-kadang kita lihat kegiatannya hanya yang itu saja gitu. Nah, disinilah momen teman-teman komunitas masuk melihat gagasan konsep apa yang bakalan dibangun dalam kegiatan ini. Nah, teman-teman IU mungkin secara legal perusahaan ya gitu kan yang bakalan, karena itu aturan lah gitu kan. Nah, untuk menyediakan jasanya gitu. Nah, teman-teman komunitas lah yang melihat ini Kota Padang nih, gastronomi ini misalnya nih. Apa gagasan yang rasanya dibawa dalam kegiatan itu gitu. Nah, ini yang terpenting, kenapa yang kreatif itu tadi. Isinya gitu. ya. Isinya itu tadi gitu kan. Ya gitu ya Bang Ade ya. Yang apa ya, yang harus kita kedepannya itu kita melihatnya seperti itu, nggak hanya sekedar kegiatan itu acara IO gitu Ya artinya kita si pelaku kreatif ini, pelaku seni ini tidak hanya jadi pengisi acara, tapi bagaimana si pelaku-pelaku teman-teman ini juga mempunyai konsep, punya pengkaryaan yang bisa ditampilkan dan itu mempunyai nilai. Dan, kalau bisa lagi itu akan bermanfaat dan menjadi suatu apa ya, hal yang baru yang bisa sustainable-nya ini untuk gerakan-gerakan apa gitu. Oke. Ini untuk kegiatannya tuh kurang lebih ada berapa orang partisipasi sih Bang Fuji? Kalau yang delegasi itu udah sekitar 120-an ya Bang ya, yang di luar Sumbar gitu. Jejaring ya, Jejaring se-Indonesia gitu. itu 120 udah 120 registrasi. terregistrasi. Belum di luar kita yang lokal sebagai tuan rumah itu juga ya saling support dan itu tadi kita juga banyak dibantu sama volunteer sekarang yang sangat luar biasa, sangat ya semangat Total juga, ya, Bang, ya. total dia mereka teman-teman ini. Kita apresiasi sama teman-teman adik-adik kita itu. Ya mudah-mudahan itu menjadi suatu penyemangat juga bagi mereka untuk berkomunitas. Kalau untuk konferensi udah sekitar 400-an. Udah ada, kita udah 400-an close. ya? Konversi kita udah tutup, Udah close. seat kita udah penuh gitu. Oke, banyak dibantu oleh semua pihak yang bersemangat ya. Termasuk dari pihak ini Pentahelik tadi kan itu tadi bagaimana ABCGM kita, akademisi, bisnis, komunitas, government, gitu media itu sangat harus terlibat semua. Dan kalau udah bisa itu dijahit semua, nah ini akan menjadi suatu gerakan yang luar biasa. Oke. Nah ini Bang Fuji dan Bang Ade juga karena kita udah di penghujung waktu ya, nggak berasa ya, kurang lebih udah 40 sampai 45 menit ya ngobrol-ngobrolnya Harusnya 5 ya. jam ini ya. Aduh, nggak pulang-pulang nih di Laka 5 jam nih. Panjang pembahasannya ternyata. Panjang ya. Oke, boleh nih closing statementnya Bang Ade, apa nih harapannya untuk kegiatan Bajamba Rakornas Indonesia Kreatif City Network 2025 ini untuk kedepannya? Pertama kenapa kita ngotot atau semangat untuk merebut dipilih menjadi tuan rumah, karena kita melihat Sumatera Barat khususnya Kota Padang sebagai ibu kota provinsi, kita merupakan lumbung atau produsen SDM pelaku kreatif yang setiap tahunnya bertambah terus, dan kita lihat dari potensi budaya kita yang sangat kaya. Kita tahu termasuk gastronomi, termasuk dari tokoh-tokoh masa lalu kita, dan semuanya lengkap, semua alam budaya. Berikut potensi dari pasar ya, kita dekat dengan Malaysia, Singapura yang banyak bayar seni di sana yang bisa langsung dengan mudah dan murah ke Padang membeli hasil karya dari teman-teman pelaku ini. Dan Sumatera Barat itu masuk dalam 12 provinsi provinsi pengembangan ekonomi kreatif Indonesia. Prioritas. Nah, ini momentum bagi kita, dan kita melihat itu ada juga ada HUT Kota Padang di sini. Kita bisa, media akan melihat semua ke event ini, dan kita bisa, harapan kita bisa mengklaim diri bahwa Padang atau Sumatera ini menjadi kiblatnya ekonomi kreatif Indonesia bagian barat. Dan itu kita disambut sama wali kota juga dengan mulainya bergerak
menjemput kota kreatif di bidang gastronomi UNESCO, dan itu menjadi momentum bagi semua pihak kita, dan mari kita bersama bergembira menyambut teman-teman kita se-Indonesia ini dan buktikan bahwa kita ini memang kotanya orang kreatif gitu. Oke, nah kalau untuk Bang Fuji apa nih closing statementnya, harapan untuk kegiatan Bajamar Rakornas Indonesia Creative City Network 2025 ini? Kalau harapannya yang terutama tuh untuk teman-teman jejaring komunitas yang ada di Sumbar ya. Ini kita manfaatkan momen ini untuk kita saling merajut kolaborasi jaringan kita gitu kan, untuk bagaimana kita lebih muncul, kita lebih bisa memberikan arahan dan gagasan terhadap perkembangan kota kreatif di Kota Padang khususnya, Road to Gastronomy City dan Sumatera Barat secara garis besarnya gitu untuk di Provinsi Sumatera Barat. Dan yang pastinya kita berterima kasih ya Bang Ade ya terhadap Pemko Kota Padang gitu yang sangat mau untuk mengambil ini sebagai tuan rumah, dan untuk teman-teman kita tempur kita yang di sekretariat yang sampai tempur terus gitu kan, dan untuk teman-teman komunitas yang sangat antusias menyambut Rakornas ICCN di Kota Padang ini gitu. Ini itu aja Kak. Oke, baik. Oke, terima kasih ya waktunya Bang Ade dan juga Bang Fuji. Semoga sukses untuk acaranya. Amin. Yang Hamin 7 ini rame, meriah, mengkilau ya, menyala ya kalau. Pastinya menyala, dan pastinya itu kita bergastronomi. Bergastronomi. Oke, baik. Terima kasih Bang Ade dan Bang Fuji. Semoga kegiatan-kegiatan tahun-tahun berikutnya juga sukses selalu ya Bang Ade dan Bang Fuji. Amin ya rabbal alamin. Makasih waktunya Bang Ade dan Bang Fuji. Bang Fuji sukses selalu. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Sona Pandangan, tadi kita sudah bersama dengan narasumber kita, ada Bang Ade dan juga Bang Fuji, merupakan Korda Sumbar ICCN dan juga Wakil Ketua dari Rakornas. Terima kasih Sona Pandangan yang masih setia bersama kami di 92,4 MHz di aplikasi RRI Digital dan juga di streaming rri.co.id. Dan jangan kemana-mana, nanti kita akan hadirkan rangkaian hiburan. Jadi tetap stay terus di RRI Pro 4 Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. RRI Padang.